Selamat datang di YouTube channel saya Endang Parlupi Nugraha. Pada channel ini akan membahas tentang materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dengan submateri keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar pada setiap daerah meskipun tidak merata. Dengan perbedaan ini, diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan, tetapi juga mendapatkan keuntungan dari produksi yang menjadi unggulan daerahnya. Karena kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap manusia berbeda-beda dan beraneka ragam, maka akan muncul kegiatan ekonomi yaitu penawaran barang dan jasa serta munculnya permintaan suatu daerah atas barang atau jasa tersebut. Hal ini dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia sehingga menghasilkan persatuan dan kesatuan. Pelaku ekonomi yaitu orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dalam perekonomian itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen, yaitu orang yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran rumah tangga keluarga dalam perekonomian yaitu sebagai konsumen, yaitu dengan mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Seperti gambar di bawah ini, yaitu orang yang membeli sayuran di pasar, juga anak-anak sekolah yang membeli jajan. Berarti mereka itu adalah konsumen. Selanjutnya yaitu sebagai faktor penyedia faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan atau produsen, dan mereka akan mendapatkan balas jasa. Seperti yang pertama, lahan. Dengan menyewakan lahan, maka rumah tangga konsumen atau keluarga akan mendapatkan balas jasa berupa sewa dari perusahaan. Yang kedua, modal. Modal berupa uang atau barang. Dengan meminjamkan sejumlah dana atau barang seperti kendaraan untuk transportasi, maka rumah tangga keluarga mendapatkan bunga dari perusahaan. Yang ketiga, tenaga kerja. Dengan menggunakan tenaga kerja pada perusahaan, maka rumah tangga keluarga akan memperoleh balas jasa berupa upah. Yang keempat, kewirausahaan atau keahlian. Dengan berkontribusi berupa tenaga dan pikiran dalam mengelola perusahaan, maka rumah tangga keluarga akan mendapatkan laba sebagai balas jasanya. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen, yaitu pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Di Indonesia, rumah tangga perusahaan atau produsen itu dikelola oleh BUMN, BUMS, dan koperasi. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen dalam perekonomian antara lain: 1. Memproduksi dan menjual barang atau jasa selaku pemasok atau supplier di pasar barang. Yang kedua, menyewa atau memakai faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumen dalam proses produksi. Yang ketiga, sebagai penyalur barang atau jasa atau distributor. Yang keempat,
menentukan pembelian barang modal dan stok barang lainnya. Yang kelima, meminta kredit melalui lembaga keuangan dalam membiayai investasi atau pengembangan usaha mereka. Yang keenam, membayar pajak penjualan barang dari hasil produksi kepada negara. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah mendapatkan penghasilan dari pajak dan menggunakannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menjalankan dan melayani masyarakat. Peran rumah tangga pemerintah dalam perekonomian yaitu 1. Regulator, yaitu mengatur dan mengendalikan perekonomian di suatu negara dengan membuat suatu kebijakan dan peraturan, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Yang kedua, produsen, yaitu memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki pemerintah yaitu BUMN. Yang ketiga, konsumen, yaitu mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Kemudian, faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Pelaku ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri memicu kegiatan ekspor dan impor sehingga pemerintah memperoleh devisa yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian yaitu 1. Sebagai mitra perdagangan yaitu ekspor dan impor. Yang kedua, sebagai pasar tenaga kerja. Yang ketiga, sebagai investor atau penanam modal seperti Bank Dunia. Nah, setelah menyimak materi pada video pembelajaran ini, apakah kamu termasuk pelaku ekonomi? Adakah pelaku ekonomi di sekitarmu dan apa saja kegiatannya? Coba sebutkan pada kolom komentar ya. Jika sudah, jangan lupa silakan subscribe, like, dan berikan komentar ya. Terima kasih.